supaya nggak jadi eksploitasi. Ketentuannya ketat, bro. Ketentuan peraturan itu ketat, nggak boleh lebih dari 20% karyawan tetap. Sekarang kalau banyakkan anak intern dibanding karyawan permanen, siapa yang bimbing? Karena pembimbing itu wajib ada. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri, dan gue kedatangan seorang guest yang untuk kesekian kalinya, gue udah lupa keberapa kalinya. Ini adalah Chief People Officer kesayangan kalian, kesayangannya yang follower e-commerce, followernya Desainera, follower Taktik Boom, dan HRD Bacot juga, Dudi Arisandi. Apa kabar, bro? Oh good, aman, sehat. Aman bro ya, sehat-sehat ya. Terlepas MU kalah dulu ya. Bukan. Tetap gitu ya. Aduh. Itulah nasib. Masalahnya, Sampai nggak berani posting lagi. Masalahnya lihat MU kalah itu gimana ya, bro ya. Sebenarnya gue juga prihatin lihat MU kalah, tapi yang lucu ya lihat fans, kalau Coach Justin bilang fans kardusnya MU itu yang lucu kalau diperhatiin kalau MU lagi kalah. Reaksinya tuh priceless banget soalnya. But anyway, kita nggak mau bahas MU karena udah banyak channel bola atau podcast bola lain yang udah banyak menghina Manchester United. Kita nih pengen, ini pas kita recording nih lagi rame-ramenya ada satu startup PKT tentang edukasi, tapi lagi rame di spill sama yang anak-anak yang magang di startup tersebut, karena ternyata mereka laporan sih dieksploitasi oleh startup ya, terutama CEO-nya ya. Mereka dijanjikan katanya ada semacam upah atau insentif gitu 100.000 per bulan. Jadi mereka magang 3 bulan, tapi itu pun nggak dibayar, andaikan dibayar juga banyak potongannya. Lalu kalau misalnya mereka juga dalam 3 bulan dari 3 bulan itu tidak full, itu katanya ada denda 500.000. Nah, lalu juga katanya dipekerjakannya pun full time, malah juga overtime sama kayak karyawan biasa, karyawan tetap. Ini kan hitungannya anak. Gue baca tuh. Hitungannya anak magang. Ini kan juga lagi rame banget. Gue yakin lu juga pasti baca lah, bro. Tapi mungkin buat yang mendengarkan atau nonton episode podcast kali ini, mungkin ada yang belum sempat baca. Gua sih pengen share beberapa inilah ya, beberapa DM dari orang-orang yang sempat laporan, sempat curhat ke akunnya Taktik Boom. Gue udah sempat kontak Taktik Boom juga. Dia bilang, oke, silakan lu pakai aja beberapa. Kalau dia bilang feel free kok. Gue coba share beberapa ininya buat yang dengerin ini di Spotify atau di platform-platform audio lain kan pasti nggak ini ya, nggak bisa lihat. Gue coba bacain lah ya. Ini ada satu laporan, dia tulisnya begini. Hi Min Boom, I want to raise awareness as well regarding this issue. There is this so-called startup that did their interns really dirty. I was one of their victim. Startup ini memberi kami target performa dari tugas ke setiap intern yang mana bebannya sama dengan pegawai full-time mereka. Soal upah 100.000 per bulan. Itu pun masih dipotong sekian persen tergantung performa kami. Jadi 100.000 pun juga ini ya, nggak pasti nih. Yang kami sendiri nggak tahu gimana perhitungan pemotongannya. Sangat tidak transparan. Ada beberapa rekan kami yang kerjanya on track, tapi pada akhirnya cuma terima sekitar 100.000 untuk 3 bulan magang. Berarti ada potongan 200.000 di sini nih. Ada opsi untuk yang tidak mau terima upah sekian, yaitu dengan extend masa internship karena tidak perform atau achieve target. Yang mana kami tidak tahu sampai kapan masa extend ini berakhir demi mendapat hak kami, yaitu bayaran full. Apakah di kontrak intern itu ada perihal pemotongan tergantung performa? Tidak ada. Kami baru tahu setelah akan menerima hak kami. Tuntutan bekerja 20 jam per minggu. Sounds fine, but nope. In reality, kami kerja lebih dari itu karena di pressure target kerja performa tanpa mentoring apapun. Saya sendiri masuk perangkap mereka, saya magang extended sampai 6 bulan tanpa bayaran. Lalu ada apa? Ada lagi nih yang lain.
Ada satu lagi, mereka mengenakan penalti untuk para intern yang resign sebelum masa internnya habis. Penalti 500.000 untuk setiap orang yang resign internship. Saya punya bukti beberapa teman saya yang membayar, ada belasan intern yang resign setidaknya pada angkatan internship saya. Memang aturan ini tertulis di kontrak. Waktu itu saya pikir, seburuk apa sih kok sampai mau mundur internship, tapi memang seburuk itu. Dan waktu itu saya masih polos, jadi saya iakan aja. Bayangkan upah 100.000 per bulan ditarget, tapi saat mundur disuruh bayar 500.000. Dan saya yakin ini sudah terjadi selama beberapa periode internship sebelumnya. Saya ingin para internship hunter ini lebih aware, tidak semua perusahaan itu baik. Tidak semua perusahaan itu menjalankan bisnisnya dengan benar. Startup ini masih beroperasi sekarang dan cukup besar basis masanya. Setiap 3 sampai 4 bulan sekali mereka masih membuka rekrutmen internship dan pendaftarnya terus naik lebih dari 2.000 orang. Saya ingin menaikkan isu ini agar kita semua, terutama mahasiswa dan fresh graduate, naif seperti saya, tidak terjerumus ke dalam jebakan kotor seperti ini. Kurang lebih seperti itu Min Boom. Thank you for listening. Bro. Ya. Gimana nih bro? Lu yang pasti lebih paham aturannya, undang-undangnya, aturan mainnya, cara mainnya gimana? Lu gimana melihat ini? Ini menurut gue laporan yang ini nih udah cukup mewakili laporan-laporan yang lain sih kalau menurut gue. Sangat mewakili. Seperti gini. Awalnya gue ngerasa kadang-kadang kan yang gini tuh mungkin ada orang yang ada orang yang kecewa gitu loh bro ya. Ada orang yang kesel kali gitu ya. Tapi setelah diikutin gitu ya, terus diperhatiin, ternyata gitu ya, kok jadi ada beberapa yang mengamini gitu ya. Bahkan ada beberapa aku lihat di Twitter itu malah langsung nge-tag CEO-nya gitu ya. Ya tuh biasanya kalau di situasi ini as a human ya, aku sih cuma mau doain semoga mereka yang melakukan seperti ini juga dapat hidayah kali bro. Ya, with all my respect gitu, with all my respect. Ya. Ini kan negara ada aturan main. Itu aja. Ya. Atau gini deh. Bro, gak usah ngomongin aturan main. Misalnya nggak ada peraturannya nih. Kan kita juga manusia yang harus memanusiakan manusia. Iya, bener. Itu prinsip lu banget kan? Memanusiakan manusia itu prinsip lu banget. Nggak bisa. Maksud gue tuh, gue nggak ngomong soal 100.000-nya, karena unfortunately ya, undang-undangnya sendiri memang, atau peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang magang ini, memang tidak secara spesifik mengatur besaran, Dok. Nggak ada di situ, memang harus berapa itu nggak ada. Ya, tapi ya kan ada yang, ya walaupun nanti pasti ada yang nanya, terus menurut Pak Dudi wajar itu berapa? Kan itu nanti gitu ya. Iya, benar. Ya jadinya relatif. Bagaimana kita ngelihat sesimpel gini. Jadi di Permenaker itu, jadi ada saking pentingnya ini, pemerintah pun sampai harus ngatur revisi beberapa kali sebetulnya tentang pemagangan. Ya, walaupun aku masih tetap melihat bahwa titik berat program pemagangan yang di sekarang itu ada Permenaker nomor 6 kalau nggak salah tahun 2020 itu, titik beratnya tuh masih kayak kelihatannya untuk perusahaan manufacturing gitu. Ini selalu gitu tuh. Nggak sepertinya tidak menyentuh, karena kan ngomonginnya di situ tentang harus dikasih kesempatan belajar proses produksi, nah kayak gitu. Ya itu kan berarti dari peraturannya sendiri sepertinya gitu ya. Sepertinya itu memang hanya di domainnya itu di manufacturing atau di pabrik, karena ngomonginnya produksi. Tapi balik lagi, peraturan ini terkait sama ketenaga kerjaan dan nggak bisa dipisah-pisah gitu loh. So ini artinya berlaku umum kalau menurut aku ya. Aku bukan orang hukum, tapi by logic ini artinya berlaku umum buat sistem pemagangan kerja nasional gitu ya. Karena peraturan Menteri Tenaga Kerjanya juga begitu, tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri, disebutnya tuh begitu. Isi Permenakernya. Di situ tuh diatur gitu loh. Diatur siapa yang berhak gitu ya. Harus ada lembaga yang jelas, harus ada pembimbing, harus ada mentoring, dan banyak hal lain yang sebenarnya kalau kita ikutin itu aja, ya harusnya nggak jadi isu gede gitu. Karena soal besaran relatif, ya
Mungkin kalau perusahaannya udah gede gitu ya, udah memang jadi ngasilin duit, bakal jadi ramai karena kan sebelumnya ada juga yang ramai tuh kan kasus-kasus seperti ini. Gitu ya. Tapi ini memang udah aku ngerasa udah nggak, aku sendiri tadi makanya aku bilang semoga dapat hidayah gitu ya. Aku nggak habis pikir sih. Kalau balik lagi ya, we are looking for klarifikasi harusnya dari yang bersangkutan atau dari perusahaan itu. Gitu. Tapi kalau enggak ya jangan-jangan memang ya udah gitu, itu yang mereka lakukan. Buat aku sih normatifnya saja mungkin dipenuhi, tapi etik tadi yang memanusiakan manusianya nggak ada. Aku nggak mau basa-basi nih kalau soal gini. Jadi memang secara peraturan memang tidak diatur besarannya berapa ya? Nggak ada. Nggak ada. Karena kalau yang pekerja kan ada upah minimum ya. Iya benar. Kalau di peraturan Menaker ini nggak ada mengenai besaran, hanya dia sebutkan tuh kalau nggak salah mencakup transport, makan dan lain-lain, tapi mencakup. Jadi boleh misalnya tuh boleh satu angka tapi itu udah semuanya all in gitu. Nah, terus tapi jangan salah bro, gini, jangan salah supaya nggak jadi eksploitasi. Ketentuannya ketat bro. Ketentuan peraturan itu ketat, nggak boleh lebih dari 20% karyawan tetap. Sekarang kalau banyakkan anak intern dibanding karyawan permanen, siapa yang bimbing? Karena pembimbing itu wajib ada. Wajib ada sifatnya. Bukan sunnah. Wajib tuh. Bener. Nah, tapi kalau gue lihat di case-nya ini pada bilang jumlah internnya lebih banyak dibandingkan jumlah karyawan tetapnya. 70% katanya tuh isinya intern. Itu berarti udah ini ya, udah sangat-sangat kalau ngikutin balik nih ke peraturan, ya salah bro. Berarti kan salah. Ya mohon maaf nih gitu. Lalu untuk jam kerja sendiri bro, apakah anak intern itu boleh dikasih jam kerja seperti karyawan tetap atau karyawan pada umumnya? Yang baru itu nggak nemu ya mengenai lamanya jam kerja. Mungkin aku yang kurang baca ya, tapi aku nggak apa namanya sampai sekarang itu nggak ada yang diatur tuh, malah kayak usia gitu mereka atur, kalau anak 17 tahun harus dapat izin orang tua gitu malah ada. Tapi kalau jam kerja ya mungkin nanti yang di follower lu juga gitu bisa kasih komen tuh ya, apakah apa namanya ada jam kerja. Aku sih belum lihat tuh be honest ya mengenai jam kerja. Mungkin aku kelewat atau apa gitu aturannya. Itu nggak ada ketentuan itu. Tetapi gini, di dalam perjanjian pemagangan ini juga nih penting. Perjanjiannya itu perjanjian pemagangan, karena kalau aku lihat ada yang komen itu ternyata perjanjiannya tuh katanya perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, which is karyawan kontrak. Kan aneh gitu. Itu aja jadi salahnya tuh berlipat tuh. Pertama misalnya tadi melebihi gitu ya, nggak ngomongin angka ya, kalau angka tadi balik lagi kita nggak ada yang ngatur, tapi 20% itu udah dilanggar. Terus nggak ada pembimbing udah dilanggar ya. Terus apa yang barusan gue bilang, perjanjian kerjanya bukan perjanjian kerja pemagangan. Nah mengenai syarat-syarat dan lain-lain itu mestinya diatur di perjanjian pemagangan tadi, soal jam kerja gitu ya. Itu diaturnya di sana, hak kewajibannya, kemudian programnya sendiri, jangka waktu, besaran uang saku. Soalnya kan uang saku tuh disebutnya, bukan upah atau apa. Besaran uang sakunya berapa. Itu harus diatur di dalam perjanjian pemagangannya. Harus diatur. Dan itu jadi, karena itu sifatnya perjanjian, jadi berlaku bagi dua belah pihak. Kalau ada yang melanggar, harusnya ada ketentuan jika ada para pihak yang melanggar tuh. Nah kadang-kadang karena anak-anak kita juga, ya mahasiswa tuh trennya lagi magang itu kayaknya keren gitu. Akhirnya mereka nggak sampai 2.000 kan yang daftar tuh. Banyak. Ya sama ke tiket pun gitu. Yang kampus Merdeka kemarin yang daftar tuh lebih dari 16.000. Karena mungkin melihatnya ini opportunity, which is aku mungkin lebih lihat bahwa ini tuh manfaatnya sebenarnya bisa lebih besar buat mahasiswa. As long as we treat them well, we treat them not necessary harus luxury lah sebenarnya kan. Taat aturan main,
sewajarnya tadi balik lagi jam kerja juga disepakati gitu kan. Kalau misalnya ada pelanggaran atau segala macam itu juga diatur di dalam perjanjian kerja. Cuman karena trennya, hype-nya magang dan lain-lain, mungkin wah yang penting magang, nggak lihat, nggak baca tuh bro, nggak baca perjanjian kerjanya. Sebenarnya kalau ada pelanggaran perjanjian kerja ya tinggal aja kalau udah kayak gitu ya. Adu kuat karena yang salah udah jelas kalau kayak gitu. Benar. Sorry, bukannya aku mau ngomporin nih ya. Kalau aku jadi anak magangnya, aku keluar aja, nggak usah bayar yang 500.000, orang menyalahi kok aturannya. Iya, benar. Kalau Tapi mau beracara di pengadilan tuh menang. Tapi bro ya, mungkin ini kalau kita mencoba memposisikan diri kita nih, balik lagi jadi anak mahasiswa ya, jadi kayak kita masih di kampus nih. Mungkin gua pun juga akan terjebak juga bro, karena gini loh, di kampus kita kan belajar ya, sorry itu sih ya, menurut gue sistem pendidikan Indonesia masih mengajarkannya hanya teori dan menghafal, ya kan. Untuk kayak begini-begini nih kan nggak diajarin. Padahal sebenarnya kan salah satu fungsi kita kuliah tujuannya adalah kita siap untuk nanti masuk dunia kerja, masuk ke industri kan. Tapi kan kayak gini-gini nggak pernah diajarin kan. Ya kalau misalnya mereka kaget, mereka bingung, kok ternyata dunia kerja kayak begini. Oh ternyata nggak seindah yang dibayangkan. Oh ternyata masuk startup itu kayak begini, nggak seperti di TV series atau mungkin di drama Korea kemarin, atau whatever itu kan, yang mereka lihat di media-media kan. Jadinya ketika mereka melihat ada realita kayak gini pun diancam mungkin ya, ada mungkin pengancaman atau mungkin ditakut-takutin sama orang-orang yang udah kerja di sana. Jadinya mereka pun juga jadi takut bro. Mungkin mereka merasa oh ya udah nih mau nggak mau gue harus ngikutin, mau nggak mau gue harus jalanin, kalau enggak gue nanti nggak lulus magang nih. Wah gue mesti bayar nih 500.000 nih, walaupun sebenarnya memang bener kata lu nggak harus bayar. Ya tapi kan mereka udah kena framing seperti itu kan bro. Nah menurut gue sebenarnya ada banyak faktor sih sebenarnya yang membuat mereka seperti itu ya. Ya paham, makanya aku bilang mahasiswa juga gitu ya. Gue tetap melihat pemagangan atau intensif ini perlu. Ya, karena tadi bahkan udah di-endorse sama Kementerian Pendidikan sekarang. Mereka support loh dari sisi pendanaan lah atau apa gitu. Artinya memang pemerintah concern dan mau gitu membantu mahasiswa ini untuk bisa siap gitu ya memasuki industri. Ya, tapi bukan berarti kita jadi nggak pinter gitu loh. Ya, ini buat mahasiswa juga. Baca aja deh, ini saya bilang Permenaker nomor 6 tahun 2020, baca itu deh. Paling nggak pahamin aturan itu. Ya, sehingga kalau ya memang nggak disebutin angka segala macam, at least gini, kan balik lagi kan banyak orang juga yang bilang masih untung bisa magang, masih untung selalu gitu keterima magang. Oke deh, masih untung, tapi ada ilmu dong yang kita dapat. Dapat dong kita pembimbingnya. Belajar sesuatu dari perusahaan itu. Bukan dieksploitasi saja. Aku bilang pakai saja gitu ya. Karena balik lagi kan ada hak dan kewajiban. Kalau cuma kewajibannya aja yang dikedepankan oleh pihak perusahaan misalnya, nggak tahu katanya PT-nya aja nggak terdaftar. Tapi ini gue perlu denger loh, PT-nya nggak terdaftar. Iya, aku ada yang bilang tadi aku ada, tapi I don't know lah, aku nggak mau tanya. Tapi kalau cuman jalanin kewajiban, haknya nggak dapat, kan berarti perjanjian itu nggak jalan. Gitu. Perjanjian kerjanya berarti nggak jalan, karena ada hak yang harus dipenuhi perusahaan kepada peserta magang. Sesimpel ada pembimbingnya, belajar sesuatu gitu kan, dapat sertifikat gitu ya. Nggak ada aturan-aturan di situ, ya walaupun itu diserahkan, karena itu perjanjian ya. Ada denda segala macam, ya kalau ada di perjanjiannya ya itu udah ya itulah resikonya gitu jadinya. Kalau yang ada di perjanjian kan udah disepakati dua belah pihak bro. Iya. Cuman kalau kamu udah baca aturannya dan melihat sebelum tanda tangan tuh melihat ada yang aneh, ya ngapain dilanjutin? Nggak usah dilanjutin gitu loh. Ya. Jangan biar kelihatan sama orang lain, oh gue magang di startup company keren gitu. Di Instagramnya seru gitu. Walaupun serunya beda sekarang nih aku lihat gitu. Aku ngintipin jadi. Ya sekarang jadi sih kepo. Sekarang sih jadi seru. Kepo gue.
Ya sekarang sih seru bro, serunya tapi seru itu. Seru penuh spill-spillan jadinya. Aku with all my respect karena Hmm. kan niat pasti di awal juga niatnya baik, pengen Iya. mengasih kesempatan segala macam. Hmm. Gak apa-apa. Hmm. Ini Hmm. buat siapapun gitu ya. Jadi ini proses pembelajaran aja, ya. You Hmm. just say sorry we did this gitu ya. We learn from this. Hmm. Gak usah jadi inilah gitu ya. Itu kan ya pembelajaran lah gitu. Akhirnya ngalamin kayak gini. Hmm. Dalam Bener, bisnis kan kadang-kadang gitu. bener. Cuman you lose the trust, udah hilang, susah. Hmm. Hmm. Ya cuman fenomena-fenomena startup di Indonesia ini sebenarnya begini, di satu sisi gue seneng sih karena dengan ini membuat kesempatan terutama ya anak-anak muda ya jadi terbuka lebar. Kalau dulu kan kita untuk mencapai level-level tertentu bro, kayak misalnya lu di C-level itu kan itu mau naiknya kan susah banget ya kalau dulu ya. Lu mau sampai level C-level atau director itu susah banget. Tapi kan sekarang dengan makin berkembangnya teknologi, dengan semakin majunya zaman, anak-anak yang masih muda pun punya chance, punya kesempatan jauh lebih gede kan. Bisa jauh lebih cepat lah. Ya, Sekarang ya, anak-anak umur benar. 20-an, anak-anak umur 30-an pun bisa mencapai ini ya level-level tinggi ya. Tapi the problem is karena ini ngelihat banyak cerita sukses ya beberapa tokoh-tokoh startup di Indonesia juga. Mereka berpikir itu gampang. Jadi gue mau bikin startup langsung, gue mau jadi founder lah langsung, gue langsung jadi C-level lah. Di usia lu baru lulus kuliah atau mungkin belum pernah kerja sama orang atau mungkin baru kerja sebentar doang. Ya, back again bro, this is bikin company, jalanin company itu kan nggak, ya gue ulangi lagi deh dari kata-kata gue sebelumnya, nggak seperti di drama Korea startup, nggak seperti di cerita-cerita sukses, iya kan? Kehabisan duit, ngelola duit. Apakah lu punya backup gak setelah itu? Planning lu bagaimana? Tadi lu juga bilang memanusiakan manusia gimana? Karena kan tim lu itu kan manusia, bukannya robot, ya kan? Bukannya sapi perahan. Itu kan mungkin yang banyak mereka tidak pernah belajar bro ya. Balik lagi di kuliah kita nggak pernah diajarin hal-hal kayak begini. Ini kan semua dari pengalaman kita ini kan bekerja kan, pengalaman kita belajar kan, gimana kita akhirnya mengimplementasikan dari pengalaman-pengalaman kita itu. Ini yang Ya, gue lihat akhirnya membuat orang-orang ini nih ya bermimpi besar tapi nafsu gede, tenaga kurang. Ibaratnya kalau di bola skill lu kayak Ronaldo tapi fisik lu stamina lu kayak pemain-pemain di Liga Indonesia ya berat, nggak bakal bisa kemana-mana. Iya kan? Ya kalau ini gue sih ngeliatnya juga untuk di contoh kasus ini mungkin dia juga kehabisan duit, dia nggak tahu bagaimana bisa kepikiran dengan cara seperti ini, akhirnya terjadilah kejadian ini kan. Iya, banyak faktor sebenarnya kan. Tapi ya. ya sorry to say sih, tapi menurut gue kalau lu memang belum siap sih emang ada baiknya lu kerja dulu sama orang. Itu nggak salah Ya, sebenarnya. nggak salah, nggak salah, nggak salah. Hmm. Dan sebenarnya gini, kalau memang kan banyak juga yang berhasil, tapi ya Iya. jangan terlalu kita obses banget pengen 30 under 30 yang sukses gitu ya, gitu kayaknya. Benar. Aduh, terlalu dimakan sama media sosial. Lu pikir orang-orang itu tuh nggak ngalamin susah ya gitu waktu Iya. ngebangun Hmm. perusahaannya, Hmm. ya. Gue tahu banget karena gue dapat cerita dari founder-foundersnya Tiket gimana mereka juga kesulitan gitu ya Hmm. untuk Hmm. survive di awal-awal gitu ya, Hmm. sampai Hmm. seluruh kartu kreditnya dipakai sampai batas limit hanya untuk memastikan misalnya karyawan digaji misalnya gitu Iya, gitu. ya. Gue tahu cerita. Natalie Semua pernah cerita ngalamin. soal ya. Natalie pernah Iya. cerita soal ya. Iya, iya. Ya udah, Hmm. semua Hmm. proses itu nggak ada yang mudah, nggak ada yang gampang. But yang sukses itu mereka yang belajar. Benar. Itu problemnya. Hmm. Bukan Benar. yang nggak bisa cuma lihat umur gitu. Kalau cuma lihat umur, lu nggak bisa lihat siapa sebut deh yang ini Rico misalnya Ko Huang gitu ya, Hmm. atau siapa gitu yang dulu ya para foundernya Tiket gitu ya. Hmm. Gimana mereka survive gitu, atau mungkin Zaki atau siapalah ya Hmm. dulu Nadim gitu ya. Hmm. Pasti mereka ngalamin susahnya semua gitu. Hmm. Nggak instan. But I believe they treat people well justru in the beginning, makanya mereka sukses. Benar. Benar. Makanya mereka berhasil.
Karena nggak ada gangguan justru di stage awal dengan isu-isu beginian. Kan people talk, bro. That's the problem. Kalau lu treat your employee gitu kan, if you want to win the marketplace, yang harus dimenangin pertama adalah your workplace. Benar. Itu kuncinya, gitu. Nah itu yang aku pikir they need to learn, atau yang opportunity-nya bisa memang buat mereka ya. Gua selalu respect ke anak-anak muda yang, makanya gue bimbing di beberapa organisasi nih, atau beberapa aku ngajar training, aku ada mentoring gitu ya untuk beberapa startup yang baru mulai atau yang udah jalan gitu ya. Dan karena aku pengen nularin bahwa kalau semua orang berpikir kurang lebih sama, harus memanusiakan manusia tadi, harusnya isu-isu gini tuh bisa diminimalisir. Dan gue mau jawab tantangan lu bahwa HR tuh nggak brengsek semuanya gitu. Di awal kita kan, bro. Bahwa HR tuh nggak semuanya, makanya gue lebih ngasih mentoring tuh ke para foundersnya sekarang yang masih muda-muda. Kenapa gue willing to be their mentor gitu ya? Karena semata-mata tadi, bro. Gue pengen kita tuh punya kesadaran yang sama untuk treat people itu as a people, as a human, not as a machine, gitu. Ya, yang bisa dieksploitir gitu ya. Nggak mesti luxury lah. Lu nggak usah bandingin, let's say perusahaan ini dengan unicorn atau dekakon, kan udah nggak bisa. Iya benar. Nggak ya. Itu bukan itu kok tujuannya. Jauh perbandingannya juga kalau lu bandinginnya sama Dekakorn. Ya Dekakorn kan udah settle, duitnya udah banyak, modalnya udah banyak, cash flow-nya udah banyak. Jadi kalau dari gue ya, kalau lu memang duit lu terbatas, lu nggak bisa dapetin resource banyak, ya mau nggak mau lu harus kerjain sendiri sih. Iya. Iya kan, biarpun status lu founder, lu status lu C-level, lu CEO, tapi kalau emang lu baru startup, isinya cuma berapa orang doang, 10 aja kagak nyampe, ya udah lu mesti kerjain juga. Nggak bisa lu untuk petentang-petenteng terima beres. Getting commitment itu penting dari timnya. Karena kalau lu nggak cerita apa adanya, lu nggak cerita tentang situasi perusahaannya, gimana lu dapat buy-in dari timnya? Mungkin kalau mereka di-treat well, kenapa harus dikasih 100.000 misalnya gitu ya, dijelaskan situasinya seperti apa, dan mereka dibimbing juga untuk bisa sama gitu ya, untuk bisa membangun Indonesia lebih baik, orang juga bisa terima kali, nggak ada spill-spill kayak gitu. Ini spill itu muncul tuh kan karena treatment, jadi kemana-mana denda dibahas, sampai sekarang muncul, oh ternyata nggak ada, belum selesai kuliahnya juga dibahas gitu. Kan jadinya netizen ya. Iya. Netizen jadi ke personal gitu. Jadi lu didoxing habis-habisan jadinya. Karena orang jadi kesel sama elunya. Iya benar. Itu dia. Nah mungkin di awalnya ya, di awal gue yakin gitu ya, semua founders itu pasti punya cita-cita mulia lah. Iya. Buat Indonesia lebih baik lah, apalah gitu, sebut purpose lah gitu kan. Nah, di perjalanannya kan perlu kematangan, perlu leadership gitu kan, perlu tujuan yang jelas dari apa yang lu mulai gitu kan. Nah, ini yang aku pikir takes time ya, nggak ada yang instan. Yes, mungkin sebagian orang di bawah 30 tahun bisa sesukses itu gitu ya. Tapi not for everyone. Iya benar. Not for everyone, bro. Karena gini loh, bro ya. Suka nggak suka, privilege itu nyata, bro. Iya. Iya kan? Lu nggak bisa menyingkirkan itu deh. Sekarang lihat yang 30 under 30 itu. Lu lihat majority itu mereka dari keluarga backgroundnya apa? Siapa orang tua mereka? Lu nggak bisa menyingkirkan itu, bro. Karena gini, bro ya. Nih, lu kalau bikin bisnis, peluang gagal itu gede banget. Startup itu yang berhasil dari 100 yang berhasil paling cuma 10. Kurang dari 10 malah. Itu kan chance. Statistik say that. Yes. Iya. Jadi kan chance lu untuk berhasil itu kan kecil banget sebenarnya kan. Tapi masalahnya gini, kalau lu punya backup, keluarga lu dari keluarga yang memang keluarga berada, lu ketika gagal, lu merasa ya udah, gue masih punya backup nih, gue habis, it's okay gitu. Tapi masalah gini, kalau lu udah bukan dari keluarga yang berada,
modal lu sedikit atau modal lu hampir malah nggak ada sama sekali, lu nggak jalanin ini, ketika gagal, oke, lu backupnya apa? Sedangkan lu tiap hari harus makan. Itu kadang-kadang mungkin orang yang nggak ini ya, menurut gue nggak kepikiran di situ loh. Plan A, plan B, plan C-nya apa nih? Iya kan? Karena biar gimana pun lu harus siap gagal. Itu menurut gue juga harus ditandamin sih, karena ya balik lagi nggak seindah di drama Korea atau di cerita-cerita sukses. Ya iyalah, karena kan kalau di drama Korea paling aku lihat tuh paling panjang 16 episode dong. Ya, harus selesai dalam 16 episode gitu. Iya. Sementara kenyataan itu kan bisa bertahun-tahun gitu. Bener. Kasarnya nih nggak diliatin tuh yang begitu-begitunya, dan balik lagi memang nggak seindah itu. Bener. Bener. Belajar dari ini sih, gue mungkin lebih encourage company untuk treat lebih baik lagi gitu kan. Coba dibaca lagi aturan mainnya, coba dipenuhi. Mungkin juga pemerintah juga punya peran untuk ngelihat lagi apakah ini masih relevan, apakah memang ini hanya fokus ke production gitu ya, yang sifatnya manufacturing mungkin gitu ya, atau memang harus diatur sendiri secara terpisah ya. Regulatornya juga kan harus ambil bagian di sini gitu ya. Nah, buat mahasiswa gitu ya yang memang pengen belajar dunia nyata segala macam, pemagangan atau internship itu is a good opportunity kok. Ya, tapi jangan istilahnya main hajar semuanya gitu. You need to check gitu kan. You need to learn about tentang aturan mainnya gitu ya. Harus punya pemahaman juga paling enggak gitu kan. Terus lakukan reference check, nanya-nanya temen lu gitu kan. Company-nya seperti apa gitu, apa sih benefit yang harus yang bakal kita dapat secara knowledge ya. Kita nggak usah ngomongin angka, karena balik lagi gue susahnya itu adalah memang nggak stated gitu loh. Gue nggak mau berdebat di situ gitu, karena nanti antara wajar nggak wajarnya jadi rame gitu ya. Mau baca perjanjian kerjanya jangan asal tanda tangan gitu tuh, hal-hal simple yang kadang karena excited gitu ya, wah gitu gue keterima nih magang, pasti sampai lupa untuk hal-hal kayak gitu. Bener. Cross check itu yang penting ya. Suka nggak suka sih memang lu harus baca sih. Iya, baca. Itu kuncinya cuma baca. Lu harus baca sih, suka nggak suka. Dan bener kata lu, jangan senang dulu kalau udah terima. Kadang-kadang ya itu, ya akhirnya ada kejadian kayak begini. Ya, dunia startup tuh memang gimana ya, banyak cerita-cerita lucu sih. Kayak gue tiap minggu tuh pasti ada aja cerita kayak gini. Cuman yang ini rame banget sih. Yang ini rame banget, dan menurutku memang udah di titik yang keterlaluan sih. Harusnya ya gue nggak tahu. Tapi mudah-mudahan sih untuk startup ini ya lu mengalami kejadian ini seperti kata Dudi juga, ya lu inilah introspeksi dan perbaiki inilah ya company dulu. Kalau memang ternyata company lu cash flow-nya dikit atau nggak ada, ya udahlah, come on. Lu jangan buka pendaftaran magang banyak-banyak kayak begini. Jadinya kan lu nyusahin orang kan. Dan bisnis apapun yang udah menyusahkan orang, bikin orang jadi menderita, itu nggak akan pernah maju sih. Iya. Keren banget. Iya, ini bener banget. Nggak akan pernah maju. Tapi gini bro, gue ada pertanyaan yang gue bingung gini. Kenapa fresh graduate masih aja magang? Harusnya fresh graduate itu kan udah kerja ya, mulai masuk jadi kerja full ya. Kenapa masih ada open for fresh graduate? Iya. Karena pemagangan itu juga nggak diatur secara aturan harus bahwa fresh graduate nggak boleh, nggak ada ketentuan itu. This is depend on company strategi juga sebenarnya. Mau melihat itu sebagai salah satu sourcing gitu ya, strategi ya sah-sah aja, balik lagi, tapi aturan mainnya clear juga, ngikutin aja aturan pemagangan. Atau kalau memang mau lebih safe, ya PKWT tadi yang dibilang, perjanjian kerja waktu tertentu, atau kontrak lah kalau dulu dibilangnya tuh karyawan kontrak lah gitu. Karena nggak ada ketentuan yang ngatur itu ya, cuman kalau dia 17 tahun gitu kan,
Jadi minimal 18 tahun, kalau 17 tahun harus ada izin dari orang tua. Itu doang yang diatur, bro. Oh, gitu. Di luar itu nggak ada ketentuan bahwa dia kalau lulus harus gini, harus gitu kan. Nggak ada gitu ya. Berarti umur maksimal juga nggak ada tuh. Jadi kayak gue gitu. Jadi kalau gue mau magang gitu bisa dong? Bisa bro. Cuman perusahaannya mau nggak kalau lu yang magang? Bikin pusing kan? Yang ada ntar gue ngerecokin lagi. Mulu, katanya. Yang ada ntar gue ngerecokin lagi. Ntar ini ngerecokin mulu, nanya-nanya mulu lagi gitu ya. Iya. Oh gitu ya. Iya, gue jadi ingat. Gue nggak ngeliat gitu. Jadi minimal, dibilangnya itu minimal usianya 17 tahun. Tuh, ada ketentuannya. Sehat jasmani rohani, ada kata-kata gitu, lulus seleksi gitu. Seingat aku tuh gitu bahasanya. Gue jadi ingat film itu tuh. Gue nggak tahu udah nonton atau enggak film ini. Judulnya The Intern. Iya kan The Intern bener deh. Yang main. Ya, The Intern ada. Iya kan. Yang main si Vince Vaughn sama Owen Wilson ya. Yang dia. Bener gak sih? Bener kan Vince Vaughn sama Owen Wilson yang mereka magang di Google kan? Yang mereka magang di Google. Iya. Umurnya udah berapa itu? Dulunya sebelumnya kerja jadi sales Spring Bed. Iya. Gara-gara ada iya. Ya tapi kan itu di Amerika dan itu filmnya. Gue gak tahu kalau di dunia nyata ada nggak kayak begitu. Ya tapi anyway, mungkin ini ya, gue coba ini ya, gue coba rangkum ya, gue coba bikin conclusion. Jadi intinya sebenarnya untuk lebih tepatnya mungkin ini lebih ke para mahasiswa yang mau magang atau mungkin yang sekarang sedang magang. Ya lu inilah ya, cari tempat yang memang benar-benar kredibel ya. Lu harus research lah, pokoknya research dan membaca peraturan ketika lu akhirnya diterima ya. Jangan sampai lu beli kucing dalam karung kayak kejadian yang di startup yang lagi bermasalah ini lah. Intinya gitu ya. Dan kalaupun akhirnya lu terjebak ya jangan sampai mau dieksploitasi kayak gini. Karena setahu gue pun magang itu kan ikatan kerjanya kan juga nggak seketat lu karyawan beneran kan. Lu punya pilihan kok seharusnya. Ya itu tadi isi dari perjanjian kerjanya yang jadi penting. Ya mungkin memang kita harus ikutin namanya perjanjian kerja kan ya udah kita ikut karena kita ada kepentingan. Tapi bicara hak dan kewajibannya aja deh dulu clear. Dan balik kan kalau kita ngerti, oh iya kalau kayak di kami nih ya misalnya nih, gua bukan ini di tempat gua tuh pembimbingnya jelas siapa si ini apa pembimbingnya apa tugasnya apa kerjanya apa itu jelas. Jelas kita sebut ya, badinya siapa jelas kita sebut itu ada gitu loh maksudnya di perjanjian kerjanya dijelaskan hak-haknya kewajibannya ya memang nggak balik lagi nggak mungkin disamain di gue dapatnya lumayan gitu ya dengan ini balik lagi it's not about numbers gitu tapi komitmen kita terhadap perjanjian aja deh itu aja perjanjian kerja dan perjanjian kerja itu kan merefer ke aturan. Nggak mungkin perjanjian kerjanya melanggar aturan. Kalau melanggar aturan ya demi hukum jadi melanggar. Iya. Jadi sebenarnya itu jadi nggak sah kan? Jadi nggak sah melanggar hukum. Berarti bisa dibilang kayak yang kita kan memang nggak membaca ya peraturan kerja. Tapi kalau kita nggak baca sih nggak bisa. Tapi kalau kita melihat kejadian-kejadian dan laporan-laporan dari mereka-mereka yang udah spill ini ya sebenarnya ini udah pelanggar peraturan kan. Apalagi juga dengan adanya denda 500.000 itu harusnya sih ini peraturannya udah ini ya nggak valid lagi dong harusnya ya. Betul. Ya semoga-moga inilah ya ada titik terang lah untuk para intern dan juga untuk founder. Aku sih perusahaan juga harus diingetin. Perusahaan selalu aku harus ingetin. Nggak cuman ini kan perjanjian itu dua belah pihak. So dua belah pihak harus saling tahu dan punya komitmen. Dua belah pihak. Ini hubungan dua belah pihak. Perusahaannya juga harus tahu aturan, pekerjanya tahu aturan. Enak kan kalau kayak gitu. Bener. Kalau kata guru yang ngajarin gua tentang peraturan tuh dia bilang jangan ada dusta di antara kita gitu katanya. Itu kayak lagu lama deh kalau nggak salah. Iya emang karena yang ngajarin gua senior banget bro. Yang ngajarin gua senior banget. Bener. Makanya pakainya itu jangan ada dusta di antara kita kalau perjanjian kerja itu katanya gitu. Iya. Oke deh. Mungkin untuk startup yang lagi bermasalah ini
ya I don't know, mungkin kalau lu open intern lagi gue coba daftar ya. Lu coba terima gue, ntar kita lihat gimana sih Mas CEO itu berhadapan sama gue. Udah lu aja yang jadi CEO, bro. Nggak mau bro, jadi CEO berat bro. Kalau bayarannya gede lain cerita, kalau bayarannya kecil, waduh nggak ada. Mendingan gue podcast kayak gini bro, enak bro, ngobrol doang kerjaan gue. Ya anyway, thank you banget ya bro, buat ini, buat ilmunya lah. Ini sebenarnya ilmu, gue dapet insight dari lu tentang ya balik lagi memanusiakan manusia. Itu sebenarnya yang ya sekali lagi gue bisa bilang itu mungkin yang membuat lu dicintai oleh tim lu, oleh karyawan lu, bahkan karyawan dari perusahaan lain. Itu menurut gue itu yang keren sih dari lu. Memanusiakan manusianya itu value dulu sih. Itu yang buat gue yang ini ya, yang buat orang tuh jadi pada respect dan hormat sama lu gitu. Ya, kita close lah ya untuk episode podcast kali ini. Gua Andri dan Dudi Arisandi mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast berikutnya. Bye.